Bismillahirrahmanirrahim ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Ini bab baru. Faslun fima yajibu ri'ayatuhu min hukukillahi ta'ala. Faslun bab fima terhadap apa-apa yajibu yang wajib ri'ayatuhu yang harus diperhatikan min hukukillah dari hak-hak Allah Ta'ala ya. Jadi hak-hak Allah yang harus diperhatikan. Jadi kewajiban yang harus diperhatikan kepada hak-hak Allah. Jadi Allah punya hak. Nah, kewajiban kita adalah memenuhinya. Ya. Jadi karena Allah menciptakan kita ya, kita harus taat pada Allah. Jadi Allah punya hak. Ya. Karena hak itu kalau dipenuhi maka kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ri'ayatus sai ya. Jadi ri'ayatus sai, ri'ayah itu memberikan perhatian ya atau melayani ya. Jadi misalnya kalau kita riayah, kata-kata riayah ini kan sudah populer ya di antara kita ya. Jadi riayatu su'unil ummah dakhilian wa kharijian. Jadi memperhatikan urusan-urusan umat yang di dalam negeri maupun di luar negeri, itu namanya riayah. Jadi riayatu sai, memperhatikan perkara sesuatu, itu adalah hifdzuhu minal fawati wan nuqsan. Ya. Jadi riayatus sai, jadi memelihara atau memperhatikan sesuatu itu artinya apa? Hifdzuhu, itu menjaga sesuatu. Ya, sesuatu itu dijaga. Itu namanya riayah. Minal fawati, ya, agar tidak luput. Tidak luput itu tidak lepas, ya. Ya. Wa nukson, dan tidak kurang. Tidak kurang itu artinya ya tidak salah gitu. Ya, kalau kurang kan salah, tidak sempurna kan ini ya. Jadi wajib untuk memperhatikan ya, namanya riayah. Memperhatikan itu adalah menjaganya. Kita memperhatikan misalnya buku atau kitab ini ya, maka kita hifdzuhu, menjaganya. Ya. Menjaganya supaya tidak luput. Luput itu hilang ya, atau tidak berkurang. Ya, berkurang itu cacat. Ini contoh buku ya. Misalnya kita dikasih amanah nih, Pak Rudi atau yang lain misalnya ya, ini tolong jaga buku ini ya. Maka menjaga di sini adalah apa? Meriayah, memperhatikan ya. Itu adalah menjaganya dari sesuatu yang membuat dia rusak atau berkurang. Berkurang itu mungkin cacat, luput itu bisa berarti hilang. Sebab kalau nggak dijaga itu bisa hilang, bisa mungkin hilang tuh dicuri atau ketelesut atau kena air sehingga cacat. Nah, itu contoh yang paling gampang gitu ya. Nah, contoh yang paling tinggi adalah riayah. Tolong riayah, layani anak ini, anak kita ini harus dikasih pelayanan ya, atau istri kita ya. Berarti memberikan pelayanan kepada anak dan istri ini adalah supaya artinya menjaga. Jadi anak dan istri kita jaga supaya anak dan istri ini tidak hilang, ya, luput itu hilang atau berkurang. Berkurang itu mungkin apa ya? Ya mungkin ketelesut kalau bahasa Jawanya ya. Ya mungkin ketelesutnya buku itu mungkin kita naruhnya di mana ya? Atau ketelesutnya anak dan istri kan berbahaya, mungkin pergaulannya kemana gitu ya. Makanya kita perlu jaga. Itu contoh yang agak berat. Kalau tadi contoh buku kan. Contoh buku, riayah buku itu adalah menjaganya, taruh di rak, kemudian dicatat. Kalau orang pinjam dicatat. Kalau misalnya orang yang kita naruh di mana dan selesai, itu menjaga supaya tidak hilang dan tidak berkurang. Wa hukullahi subhanahu wa ta'ala darbani ya. Dan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala itu dua ya, dua hal. Jadi kalau tadi contohnya buku, contohnya anak dan istri ya, sekarang kita langsung kepada bab tentang hak-hak Allah. Jadi hak-haknya Allah yang harus kita lakukan itu adalah dua. Ahaduhuma fi'lul wajibati. Ya, ini yang pertama adalah perkara-perkara yang sifatnya wajib. Watsani tarkul muharramati. Dan yang kedua adalah meninggalkan keharaman. Jadi ini tolong mudah tapi dihafalkan, tapi nanti penjabarannya harus kita kembangkan ya. Jadi yang pertama adalah fi'lul wajibat. Jadi
hukullahi subhanahu wa ta'ala dorbani, ya. Hak-hak Allah itu ada dua, ya, dorbani. Ahaduhuma, yang pertama adalah fi'lul wajibat, perkara-perkara yang itu sifatnya wajib, ya. Watsani, dan yang kedua adalah tarkul muharramati, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkannya, ya. Ini harus, kaidah ini harus dihafalkan, ya, supaya kita bisa paham. Wa fi'lu kulli wajibin, ya, ini kulli dibaca kulli karena setelah fi'lu, ya, diidhofkan kepada fi'lu. Wa fi'lu kulli wajibin, dan setiap perkara-perkara yang wajib itu adalah takwa. Jadi perkara-perkara yang wajib itu takwa, ya. Jadi misalnya kita itu melakukan sholat yang paling gampang, ya, 5 kali sehari, ya, yang 5 kali sehari dulu lah, yang wajib-wajib dulu lah, ya. Kemudian, ya, ini takwa. Kemudian saum fi Ramadan, ya, misalnya kita nggak sholat sunnah, oke lah, nggak masalah, nggak dosa. Sholat sunnah ini nawafil, ya, tambahan-tambahan yang sebenarnya iman kalau nggak dilakukan. Ibarat kata bonus, ya. Orang misalnya kerja gajinya itu 5 juta, terus dikasih bonus, dah kamu 1 hari tak kasih bonus 200.000. Nah, kalau 10 hari kan 2 juta, ya. Itu bonus itu biasanya lebih besar hitungannya, ya. Yang benar, jadi bonus itu lebih besar, ya, karena dia sifatnya bonus tambahan, ya. Jadi misalnya gajinya itu 3 juta. 3 juta itu kalau dibagi 30 kan berapa itu? Ya 100.000, ya. Nah, kalau itu 1 hari 100.000. Sehingga kalau seandainya ini ngitungnya gampangan-gampangan saja, ya. 1 hari kan 100.000 misalnya. Nah, ketika dia bonus, maka 1 hari dikasih 200.000 atau 300.000. Dah lembur. Ini uang lembur 300.000 1 hari. Lebih besar biasanya begitu, ngitungnya begitu. Karena sifatnya itu ziyadah. Nah, ibadah sunnah itu hitungannya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sifatnya tambahan, ya. Meskipun nggak dilakukan nggak apa-apa, tapi kalau dilakukan itu tambahannya besar. Kenapa? Ya memang tambahan, namanya juga ziyadah, ya. Ya, kalau wajib itu perkara yang harus dilakukan. Coba Anda kalau kita nggak melakukan yang wajib, itu mau jadi apa kita? Misalnya kerja di orang, ya, kita nggak melakukan yang wajib, ya terus dapat gaji apa? Kan gitu kan? Jadi setiap perkara yang wajib, yang haji misalnya bagi yang mampu, ya, puasa Ramadan, kemudian berdakwah, ya, termasuk berdakwah ini wajib meskipun fardu kifayah, ya. Sebenarnya fardu ain, kalau fardu kifayahnya itu yang lainnya, ya. Kalau berdakwah ini fardu ain dulu. Kalau mengoreksi penguasa atau berjamaah dakwah dan seterusnya itu juga ada perkara-perkara yang sifatnya fardu kifayah, ya. Tapi yang dakwah sendiri itu fardu ain, ya. Kalau nggak dakwah dosa, ya. Karena tadi saya jelaskan di muka tadi, orang baik apapun ibadahnya baik, tapi kalau nggak dakwah itu nanti dicela, ya, dicegat oleh malaikat ketika mau masuk surga, karena dia tidak melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Watar kulli muharramatin takwa, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan itu juga takwa, ya. Wal hamilu ala takwa, dan hasil daripada takwa, ya, itu adalah al khauf min adabillahi ta'ala wa iqobatihi. Dan takwa itu membuahkan hasil takut pada Allah Ta'ala wa iqobihi, dan atas ikobnya, ya, atas siksaannya. Jadi orang bertakwa itu begitu. Makanya dinasihati dalam khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau ceramah-ceramah lain, itu syaratnya itu adalah takwa, ya. Itu syarat khutbah, ya. Kalau nggak ada takwanya nggak sah. Karena takwa ini adalah perkara khauf min adabillahi ta'ala wa iqobihi. Jadi ini harus diingatkan, takut pada Allah. Sekarang orang tidak takut pada Allah, ya. Mencuri biasa, korupsi biasa, manipulasi biasa, zina biasa, mendolimi rakyat biasa, menipu rakyat biasa, dianggap biasa-biasa saja. Makanya kemarin ketika saya khutbah Jumat itu saya ingatkan dengan keras, ya. Saya sampaikan bahwa orang sekarang itu melecehkan Islam biasa. Adanya Habib palsu tadi, ya, Habib palsu atau apa, Ade bingung, ya, ataupun Denny nggak jelas dan seterusnya, itu gara-gara duit, ya.
Makanya dengan duit dia akhirnya gampang sekali ya. Makanya Imam Ali mengatakan bahwa kebaikan al-haqqu bilanidom, kebaikan Islam yang tidak terorganisir, Islam yang tidak ditopang dalam bentuk negara akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur dalam bentuk negara ya. Jadi sekarang ini umat Islam atau Islam dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur ya. Ya, coba hanya gara berapa orang sih sini ya, si Ade nggak jelas, Abu Gosok, terus kemudian Habib palsu ya tadi, kemudian Denny siapa, Denny anjing ya, kemudian siapa itu, taruhlah 5 itu mau ini cari panggung ya. Dan orang apa ya, memang tersistem itu sama para buzzernya itu dikasih fasilitas ya, pengikutnya mereka juga banyak. Jadi kalau kita lihat angkanya kan ratusan ribu ya, itu artinya apa, orang-orang yang ngepro dia entah dibayar entah tidak, itu artinya ya meskipun jangankan nggak dibayar, ikut saja ya, itu termasuk kelompoknya dia. Coba bayangkan, dan itu orang-orang Islam. Coba bayangkan kalau dia nge-like ya, entah dibayar atau tidak ya, itu tetap termasuk dari bagian biaya. Coba kalau dia menghina syariat Islam, berarti udah keluar dari Islam. Berarti yang like orang-orang nggak jelas 5 tadi atau 6 tadi, itu juga ikut bagian dari dia. Masya Allah. Itu ya. Baik, mungkin ada yang tanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.